berhubung bapak lu nyalon nih. Nah, Apa anjing? anjing Nyalon kan lu. nyalon Menang, bapaknya. Jatuhnya Orang nih, belum keluar pemilu bapaknya udah menang anjing. Apa sih kampanye mereka itu kalau dari online menurut Aha. gua kurang aja terjun ke lapangannya gitu. Gue juga Iya. tahu kan maksudnya gimana perjalanan dia sampai kampanye ke ustadz ulama-ulama. Oh, Rumah iya. di rumah gue tuh sampai dideketin sampai politik datang identitas. pesantrennya. Bukan politik identitas. anjing. Bob and Bros. Selamat datang semuanya. Balik lagi bersama kita. Anjay. Anjay. Duo maut. Duo maut. Do it. Ternyata tapi apa kita berdua doang nih? Nah, Di season 3 season 4 ini nih. season 4 ini karena sekarang punya 4 season berarti butuh 4 orang. Ah iya benar. Jadi kita baru berdua ya. Kita baru berdua. Biasanya tapi kan dua laginya si Salim sama Hafiz nih. Nah kebetulan kemarin kita ada acara, Nah, nggak bisa Syukuran. nggak bisa ikut. nggak bisa ikut. Hafiz sama Salimnya lagi berhalangan hadir. Nanti mungkin tunggu aja kenapa ada. Kita nanti bakal cerita alasan dia nggak bisa hadir berdua. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita ganti pergantian pemain. Pergantian pemain substitut. Substitut dari Hafiz dan Salim. Kita panggil, kita sambut sang reporter. Anjay. Apa tuh reporter? Nanti tahu. Nanti bakal tahu. Nanti bakal tahu. Udah lanjut lah langsung. Ini dia Humam dan Firza. Perkenalan dulu dong. Asik. Dari Anda Dari Anda dulu, Mas. dulu, Mas. Iya. Silakan, Mas. Mungkin Bobby belum pada kenal gue kali ya. Udah, suaranya sih kayaknya udah, Mam. Udah ya. Harusnya familiar. Iya, udah pernah diundang Kenalan nih. jadinya, kenalan lagi. Iya, kenalan lagi nih udah setahun, 2 tahun. Nah, kenalin nama gue Humam, biasa dipanggil Mone. Tiba-tiba Sekolah aja di sekolah di beneran dijawab. dijawab. Beneran Banget aja. Sama di Larang. Nah, Satunya lagi, siapa Mas namanya Mas? Satu lagi mungkin Bobis for the first time nih ngeliat gue. nah. Ada suara gue di podcastnya Bob and Bros. Iya. Perkenalkan nama gue Firza. Weh. Kayak udah biasa dipanggil Firza aja. Kesibukan. Bukan saya mahasiswa. Weh. Saya mahasiswa. Mahasiswa biasa aja udah. Anjing. Gak ada kesibukan lain yang penting-penting amat lah. Karena sisanya ya cuma biasa nge-live TikTok dan segala macam. Siap. Konten kreator Masih receh aja. lah di pandangan. Barangkali ada yang kalian-kalian. pernah lihat nih di FYP-nya. Asik. Enggak lah, enggak Nah, sih. kenapa kita undang sini biar kita FYP anjing? Enggak sih. Enggak. Enggak juga. Kan udah Iya, jadi mereka berdua akhirnya gabung ke keluarga kita. Iya. asik. Ke Bob and Bros. Bakal Jadi banyak kejutan-kejutan di setelah season 4 season ini ya. gitu ya, season 4 ini. Tunggu aja, kita bakal terus berkarya. Terus mengejutkan. Mau bahas ini tuh kayak pada akhirnya generasi kita gitu, masih bocah-bocah baru pengamaran sore dan generasi kita lumayan membludak gitu. Dan kita tuh menjadi salah satu yang memutuskan untuk memilih pemimpin gitu loh. Nah, itu yang menurut gua mau lihat nih, ya gue mau lihat apakah generasi kita tuh siap untuk, kita tuh harusnya udah memilih pemimpin nih. Udah bukan kayak milih sekolah di mana, kerja di mana, cuman kita yang memilih orang yang mengatur pekerjaan, sekolah, semuanya itu gitu. Nah, itu yang makanya mau gue bahas di sini. Kita terlepas dari politiknya gitu. Cuman gue tuh mau lihat kayak menurut kalian gimana sih pemimpin yang baik gitu di mata kita, lebih ke mengayomi kah atau lebih ke ngasih fasilitas kah atau kayak gimana gitu menurut kalian? Oke, kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya pemimpin yang baik itu ya mungkin bisa kita lihat dari Naikkan mic lu naikkan. dari pencapaiannya gitu ya kan. Ah. Nah, sebelumnya Hmm. kilas baliknya gimana dia prestasinya mungkin dan
nggak melanggar pelanggaran yang ada yang sudah ditetapkan di negara kita sendiri gitu. Berarti sebelumnya dia harus sudah jadi pemimpin dulu. Ya harus, karena kan memang tanggung jawab pemimpin ini bukan sembarang orang atau bukan tanggung jawab dari bukan semua orang bisa untuk ada di posisi ini. Pemimpin itu kan orang yang memang terpilih, yang memang dia punya jiwa memimpin tersebut. Oke. Ya gimana dari yang gue bilang tadi terbentuk gitu kan, itu tiap orang kan pasti pengalamannya berbeda-beda dan cara terbentuknya berbeda-beda. Memang semua orang itu terbentuk, tapi untuk jadi apa? Ya kan, bedanya dibentuk mungkin dari kecil jadi pemimpin gitu ya. Kita memang dididik jadi untuk, misalkan kita dari kecil dididik buat jadi pengusaha gitu, dibentuk memang sudah jadi pengusaha, kan beda sama yang dari kecil dididik jadi tentara. Oh iya ya. Ya gitu. Itu juga Nah, faktor. berarti kalau ketua OSIS boleh gak bocah-bocah yang nongkrong sering cabut sekolah? Ketua OSIS apa salahnya kalau memang dia berpotensi? Iya, kalau dia punya potensi. Tapi kan ini harus mengikuti peraturan-peraturan kata lo. Tapi di peraturan sekolah ada nggak boleh nongkrong? Enggak, cabut-cabut sekolah kan tadi makanya gue bilang. Oh. Gini, sebenarnya kalau buat jadi ketua gitu Ren, yang tadi kriterianya lo sebutin, sebenarnya gue balikin lagi aja, emang dia mau anak nongkrongan buat jadi ketua OSIS? Kan enggak. Kan contohnya. Iya sih. Kita tetap harus berkaca pada realitanya sih. Gitu. Ya situasional aja, kondisional aja. Mereka kalau dia emang hobinya nongkrong, ngerokok segala macam, cabut-cabutan, ya mungkin mau jadi ketua OSIS mungkin. Cuma kan pasti ada lawannya kan yang lain. Ketua ini apa? Pas gua SMA ketua OSIS gua pada ngerokok di kamar mandi, dia yang jagain. Nah, itu gimana tuh? Kalau itu pemimpin tuh. kerja sama yang bagus. Sebenarnya ya itu kan merakyat ya. Iya, enggak formal. Maksudnya itu enggak Lebih yang ke lingkungan lagi gimana sih. ya? Oke, mungkin dia Menyesuaikan. punya jabatan aja di sekolah, Kan tapi kan harusnya tetap dia yang mereka ngelaporin. teman-temannya gitu. Cuma kan nggak dilihat yang lain juga. Dalam Merakyat artian ya inner circle aja kan yang begitu. Ya kan, Apa? maksudnya lu tahu dia ngejagain lu di situ kan, cuma teman-teman lu aja yang ada di dalam yang tahu kan. Iya, yang luar. Iya, orang luar nggak tahu kan. Nggak tahu, Ya iya. udah, gitu aja. Boleh sama. lah main curang-curang dikit ya. Bukan boleh emang. Boleh sih enggak sebenarnya. Itu kenapa akhirnya ada main curang itu karena pemimpin tuh punya power. Oh. Punya Disalahgunakan. Iya, jadi itu Power kalau dia. si temen gue tuh yang ketua OSIS, ngapain lu sini? Di sini gue yang jagain, ngapain lu kesini sini gitu jadinya mungkin ya. Mungkin Jadi karena pas ada- sungkan juga kali ke teman-teman lu, Ren. Kagak, emang temen gue Oh, emang teman lu? nongkrong juga. Iya, sama gue juga punya temen Ketua OSIS. OSIS, ketua MPK yang begitu juga. Jadi Ya kan? ya udah, kita sama-sama paham. Sebenarnya Iya. gimana ya? Untuk ini kita bahas sistemnya atau gimana sih? Iya, Atau pemimpinnya sosoknya aja? aja. Oke, mungkin untuk sosok pemimpin itu dia dibentuk gitu. Dia dibentuk memang untuk jadi kepala gitu kan. Untuk misalkan koloninya. Ya, tapi kan di luar itu dia juga punya kehidupan yang selayaknya gitu loh. Iya sih. Ya nggak sih, yang Seperti bersosialisasi manusia, kan iya. itu proses dia untuk jadi pemimpin juga kan butuh kaki tangan dari yang lain, butuh dukungan dari yang lain. Ya gimana cara kita mulusin mereka aja sebenarnya, Nah, itu buat kan. kita feedback ke mereka aja. Itu Itu tadi balik contohnya lagi. kan kayak ketua OSIS lu ngasih ngejagain lu buat pada ngerokok di kamar mandi segala macam. Itu kan sesuatu yang ya feedback lah teman-teman lu. Habis gue pilih lu gitu. Nah, iya gitu. Semua kan Masa harus ada iya. timbal baliknya Timbal ya kan. baliknya dong. Timbang gitu kan. Hari ini nggak ada kan yang Nah, gratis. lu Mam, definisi pemimpin menurut lu. Kalau- Nih, berhubung bapak lu nyalon nih. Nah, Apa anjing? ayo Calon kan lu. nyalon Menang bapaknya. Jatuhnya Orang nih, belum Iya, kelar iya. pemilu bapak udah menang anjing. nah, Pemilu belum, udah pemilu duluan. Pemilu anjing. Udah pemilu. nyalon RW, ya RW ya. Iya. RW. Nah, tapi ini kan gimana? jawaban lu sekarang nih, harapan lu tentang bapak lu juga nih Nah. jadi. Iya, iya. maksudnya kalau dari pandangan gue gitu ya ke bapak gue sendiri. Asik. Kenapa bisa sampai Menang. menang gitu kan? Oke, gue iya. gue juga Iya. tahu kan maksudnya gimana perjalanan dia sampai kampanye ke ustadz ulama-ulama. Oh, Rumah iya. di rumah gue tuh sampai dideket-deketin sampai Politik datang identitas. pesantrennya. Politik Bukan politik identitas anjing. Maksud gue ya
kan butuh suara juga, Oke. butuh suara kan. Iya Lo gue nggak bercanda apa Hendro? iya gue paham maksudnya sampai maksudnya dari pihak lawan gitu lah. Oke. Maksudnya udah sampai bermain curang Oh, kayak tapi seseru itu lu pemilihan RW lu. seru banget Ren, seru banget Ren, sampai Gua tuh money denger politik ceritanya. segala macem Ren, Iya. seriusan. Buset, seru banget. Maksudnya kan anjing. gue beda RT tuh sama yang lawan gue kan, beda RT terus gokil di RT yang di pihak lawannya tuh sampai ada serangan fajar dikasih duit tuh. Buset. Ya ini sebenarnya Iya. Udah kepilih juga, udah Nggak kepilih juga. apa-apa. Udah Udah, kepilih juga. udah Udah wajar itu iya, wajar. iya kan karena itu makanya sempet baik suara tuh bapak gue sempat ketir-ketir kayak maksudnya tim sesnya kayak Ya. nih Pak Hendro gini-gini segala macem nih pihak lawan. Akhirnya ditelepon lah tuh yang punya pesantren di dekat rumah gue. Akhirnya disamperin. Konsul. Nggak konsul ya kayak berusaha kayak buat mihak bapak gue. Oh. Jelasin maksudnya Jelasin ngapain. iya jelasin Iya. maksudnya karena apa ya? Kalau di Tujuan pihak bapak lu. iya tujuan bapak gua kan karena pihak lawan tuh emang dia naik lah jadi RW visinya. tuh iya tujuannya beda gitu lah iya. Hmm. Ya kayak gue bilang tadi ya money politik gitu lah Ren. Bener, karena orientasi dia tuh udah uang aja gitu loh. Karena Oke. beda sama bapak gua bukannya gua. Gimana ya? Karena Ini ngomong ini dari buzzer bapaknya sendiri ya. Iya. iya maksud gua Kita nggak tahu nih realitanya nih gimana nih. karena emang kayak gitu realitanya. Oke, Realitanya kayak oke. gitu emang orang udah pada tahu ya rahasia umum lah ibaratnya kalau di rumah gue tuh kayak gitu. Ya sampai bapak gue kan emang terkenal kayak udah lama di situ terus emang jadi tokoh masyarakat lah kalau di Oke. rumah tuh tokoh masyarakat. Makanya sampai awalnya tuh bapak gue nggak mau naik jadi RW kan. Nah terus Cukuplah jadi yang punya power di belakang ya. iya, bapak gue juga udah capek gue juga. Gue kan emang Illuminati, ikut Bapak dicampur lu, Illuminati. campur tangan maksudnya di ikut sertakan gitulah ya. Maksudnya Oke. ini gimana kayak minta pendapat dari gue gitu. Gue bilang nggak usah lah ngapain gue bilang gitu kan. Lu ini juga males sebenarnya. Berarti Udah- emang udah juga bapak lu males. sebenarnya udah punya keresahan sendiri yang udah Iya, lama gitu. iya, ya. emang, Cuma iya. dia lebih milih kayak udah ntar aja lah gue di belakang aja dulu. Iya kayak kan. gitu. Terus gue bilang ya nggak usah ngapain tapi ini demi tujuan bersama lah ibaratnya kayak gitu. Cuman gue lupa ibu gue ngomong apa waktu itu. Cuman kayak gitu terus ya udah gue akhirnya diem aja ya udah terserah bapak gue sama ibu gue lah yang bakal ngurusin kan ibu bapak gue cuma punya label anak RW gitu kan. Iya. Label anak RW cuman ya udah tuh akhirnya ya gue sampai di waktu tuh kayak pemilihan suara tuh. Wah itu seru banget Ren. Sumpah seru banget kayak bener-bener kayak pemilihan presiden. Anjing demi Allah. Tapi ada debatnya nggak? Gak ada debat, gak berani. Pihak lawan tuh gak berani. Oh, tapi ngajak mau debat. diadain tadi. Bapak gue Iya, udah iya. buka suara gitu kayak. Udah ngasih surat terbuka. Iya udah. Mau Bakal terbuka gitu. iya Visi debat. misi gitu Nah, sekalian. ngadu visi misi Gokil. gitu. Gak berani orang pihak lawan itu gak berani. Akhirnya udah tuh sampai di suatu waktu kayak pemilihan suara tuh pemungutan suara. Bah seru banget kayak apa tuh kan dibaca-baca Iya, paslon iya, 1, iya. paslon 2. Wah itu rame banget kayak awalnya kalah kan. Kalah kayak berisik banget nih yang pihak lawan nih berisik banget kan kayak Anjir. kayak Sempet ada gitulah, kayak gitu iya, dulu ya. temen gue sempet kayak kepancing emosi tuh kayak Nah, akhirnya udah tuh pas akhir-akhir udah menang terus Oh, comeback. comeback. Gokil. Nah terus udah tuh Late game. nggak tahu ya Lagi. kayak nggak tahu ada yang kurang apa terus sempat lama tuh dicek kayak ada kesalahan pas penghitungannya tuh udah tuh makanya teman gue sempat kepancing emosi terus akhirnya udah menang bapak gue anjing seru banget tuh. Seru banget Nah, apa jadi apa ya pemimpin? kalau gue yang gue tangkap gitu maksudnya dari perjalanan bapak gue ya mungkin gokil anjir. bapak gue tuh sosok manusia nih yang punya peduli tinggi terhadap orang-orang sekitar gitu. Oh, dia lebih melek gitu Iya, ya. bukannya ingin dilihat atau pencitraan atau segala macem. Ya buktinya maksudnya gue bukannya sombong bapak gue kayak gitu ya maksudnya. Iya. Kan bapak gue udah lama tinggal di Gunung Sindur tuh emang udah lama. Iya. Gak apa-apa lah ya. Iya. Gunung Sindur tuh lama. Jauh tuh. maling rumahnya. Ya Kan gak gede, spesifik anjing. Gunung Sindur gede. Isinya juga maling juga mungkin. Gak Isinya Gunung bercanda-bercanda. Sindur maling. Justru malingnya dari Gunung Sindur. Iya, bapak gue tuh kayak gitu maksudnya. Ya peduli lingkungannya tuh tinggi kayak Iya. berempati lah Oke. kalau orang-orang tuh makanya gue pun sebagai anak tuh kayak jadi terpandang gitu loh gue anaknya Pak Hendro gitu maksudnya Oh, lu ada beban di iya sana punya juga. beban ya? juga makanya kadang dulu kan gue emang sempet ngerokok diem-diem gitu kan dulu Yeah. di rumah terus makanya gue kadang rada takut gitu loh misalnya ngerokok di lapangan nih
Ada misalnya ada warga lewat, nggak enak gue nggak enak kenal sama gue deh, kenal sama gue, temen gue tuh berisik banget kayak ya udah sih gitu, cuman kan gak enak juga ya, ada ya gitulah maksudnya nggak enak Ada juga. label-label Iya ada label lah kayak gue gitu. anak Hendro gitu kan. Terus iya dari situ maksudnya gue bisa ngebaca nih kayak oh bapak gue pantas kayak gini tuh, makanya orang-orang pada suka. Gak cuma di lingkungan rumah aja, maksudnya ya di banyak lah, maksudnya sampai ke desa gitu kan, maksudnya ya udah maksudnya Jadi udah paham lah jadi bokap pemimpin lu yang benar tuh gimana ya. maju bukan karena dia mau kekuasaan. Iya benar. Tapi karena emang lingkungan sekitar tuh nunjuk dia untuk jadi seseorang Iya, gitu ya. Iya kan? Benar banget ya. Gokil. Asli. Iya, Karena harus ada yang bener nih, mungkin gitu. Iya. Iya, berarti emang pribadi nggak Iya sih? pribadinya Yang emang iya sih benar. ya pribadinya Iya. seorang Terbentuk. gimana itu yang tadi mungkin beda-beda itu yang gue bilang Beda-beda. ya kan. Pemimpin tuh pasti beda-beda punya Nah. cara tersendiri lah Nah, buat mungkin buat jadi pemimpin. Lo sendiri pun belum tentu bisa jadi pemimpin kan, walaupun lo punya label Punya Iya, benar. Oh, Iya, iya. tentu kan lo Belum bisa. tentu, iya. Iya, memang. Bener. Benar. Lu nggak bisa dengan mudah habis itu lu gantiin Iya. bokap lu jadi RW Iya ya kan. benar. Iya benar banget lah. Lagi Gitu. wakil. Enggak. lanjut Ren. Gua Iya. definisi pemimpin menurut gua apa ya? Apa? Sebenarnya lebih ke nggak tahu ya, Soalnya lu jatuhnya dulu punya kuasa juga Ren dulu. bacot aja. Iya lah. Gue kan bansur ya anjing. Iya, lu. punya power. Enggak, tapi Power lu digunakan Nah, itu- untuk negatif lagi. nah, tapi emang sangat-sangat memuaskan cuy. Ya, itu dibahas sama ini John Delbert Acton. Apa tuh katanya? katanya. Dia bilang power tends to corrupt. Terus? Absolute power corrupt absolutely. Artinya tuh kayak ketika lu punya power, pasti korup. lu pasti kecenderungan lah, punya kecenderungan untuk korupsi. Korup, iya. Kayak Kalau lo punya power, dan ketika powernya itu absolut, Dua-duanya punya kuasa. ya. iya, dan ketika lu Siapa punya namanya absolut, kangkung? Kayak bayam. Bayam. Itu udah pasti korup. udah pasti korup. Nah. Itu kenapa kayak di Republik kita kekuatannya dibagi 3 kan? Oleh Jadi, tres politika. Iya, Iya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Biar nggak absolut powernya. Biar nggak absolute power. Sebenarnya berangkat dari sana gitu. Iya loh. sih. Dan Sebenarnya itu emang yang kalau- dirasain kan sama lu kan? Parah sih, bukan maksudnya. Kayak emang maksudnya sebahaya itu. Korup aja. Masa kayak gue cuman jatuhnya apa sih namanya tuh, bahasanya apa ya? Ketua Yaudah. tongkrongan, ketua tongkrongan. Bukan. Pentolan, ya, basis. bisa dibilang kayak Basis, gitulah. iya. Kagak. Kepala suku. Kepala suku anjing ya. Bukan. Maksudnya yang memimpin lah di waktu kita SMP Iya. Oke. di asramanya. Tapi jadi kayak enak banget cuy di kayak Dijamu. iya Ren. Kayak ngomong apa iya aja iyain terus kayak anjir. Nah, itu makanya kenapa sekarang Harus dibentuk dulu aja makanya. Iya, itu takutnya salah dipakai Iya. kekuasaannya Iya, benar. gitu. Coba ketika orang yang kayak gitu tuh udah gede, skupnya udah besar banget, tapi banyak orang yang cuman iya doang, akhirnya ke pola pikirnya tuh kayak punya gue raup aja nih semuanya gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang kurang nih. Kalau menurut gue yang kurang sekarang nih ya. Buat generasi kita nih, generasi milenial, milenial, Gen Z atau milenial? Z, kita Gen Z. ya. Nah, sebenarnya kurang di apa ya? Edukasi buat kayak gimana sih Nentuin. pilpres tuh? Ya gimana sih pemimpin yang emang harus kita pilih itu sebenarnya gimana? Kita tuh cuma berkecimpung di dunia maya aja ya kan, di sosial Iya. medianya aja. Kita cuma bisa berkecimpung di situ karena memang mungkin untuk sekarang juga lebih ke mereka pengenalannya kebanyakan lewat media sosial gitu kan, Iya. yang menurut gue sih itu kurang gitu karena mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia gitu, apalagi generasi Z kita ini yang nggak semua pegang handphone, ya nggak sih, Oh. dan Iya. nggak semua juga mungkin ngelihat iklan atau ngelihat dari apa sih kampanye mereka itu kalau dari online menurut gua kurang aja terjun ke lapangannya gitu. Dari semua ya. Lu lebih suka pemimpin yang terjun lapangan. Sebenarnya bukan lebih suka gua pribadi, tapi
ini gitu loh yang sebaiknya Oke. pemimpin kita lakukan Ini gitu. Oh, iya. maksudnya Cuman kan juga kadang ada kontradiktifnya aja, kayak dia terjun ke lapangan langsung nih. Cuman dia buat Pencitraan. pencitraan. Nah, ini makanya tadi kenapa Makanya kita tuh harus bisa ngelihat apa yang tadi gue bilang tuh good good governance. governance-nya. Jadi kita harus lihat tetap kilas baliknya. Paling enggak kita udah tahu nih tiga calon pasangan ini ya kan, misalkan nomor 1 sampai 3 yang sekarang. Yaitu kita harus tetap tahu paling enggak sebagai generasi milenial itu generasi Gen Z. Z itu kita harus tahu mereka tuh latar belakangnya gimana ya kan, historinya gimana, itu paling minimal kita baca deh visi misi mereka sendiri gitu. iya. Ya dan cari tahu sebelumnya dia ngejabat sebagai apa itu nanti yang nentuin sebenarnya Mam gimana kita bisa nilai gitu. secara subjektif Secara tentu subjektif. saja. Iya. Atau mungkin karena kenapa dia melakukan kampanye kayak gitu dilihat dari hasil survei. Paling Guys. kemakan. Apa Iya. Iya. Dari ini ada hasil Lagi riset survei nih. Apa nih? Apa berita nanti yang bakal dibahas. Dengan 2024 dilabeli sebagai tahun pemilu, banyak dari kita bertanya-tanya atau mungkin masih bingung akan capres yang mana yang ingin kita pilih. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga Poltreking Indonesia, sebagian besar masyarakat menginginkan figur pemimpin yang perhatian, jujur, berpengalaman, dan bersih dari korupsi. Tetapi setelah peninjauan lebih lanjut dan pemikiran lebih dalam, saya merasa kriteria ini terlalu tidak realistis. Saya sangat bersimpati dengan para calon pejabat kita kalau harus memenuhi ekspektasi tinggi ini untuk bisa dipilih. Jangankan cari pemimpin, cari pasangan aja susah kalau kriterianya kayak gini. Saya juga pengen loh pasangan yang perhatian, bukan yang ketika saya kecelakaan sampai alis saya sobek malah ditanyain, keren dong sekarang bisa lihat tuyul. Saya pengen banget punya pendamping yang jujur, berpengalaman, dan bersih. Bukan kayak yang kemarin, emang enak sih goyangannya, berpengalaman. Tapi beberapa hari kemudian saya divonis positif HIV. Pas saya kasih tahu, respon dia cuma surprise. Intinya dari cerita yang tadi, bobis-bobis yang menonton, silahkan gunakan hak pilih kalian sebijak-bijaknya. Pikirkan dengan matang apa yang ingin kalian cari dari seorang pemimpin, dan jangan lupa seorang jodoh. Demikian laporan saya kali ini. Saya Humam, saksi TPS 24, melaporkan dari studio. Jadi ada 3 karakter utama yang diinginkan masyarakat terhadap calon presiden dan wakilnya. Apa tuh? Ada 3 karakter. Yaitu karakter pertama itu adalah peduli pada rakyat. Aha. Kedua jujur, bisa dipercaya dan bersih dari korupsi serta berpengalaman. Nah kita bahas satu-satu nih. Peduli sama masyarakat. Oke. Ngelihat dari kepedulian dari masyarakat itu sekarang lebih banyak dari generasi Z-nya menurut gua ya. Itu lebih ke makanya kenapa ya, intensitas mereka berkampanye lewat jalur sosial media itu lebih banyak. Kenapa? Karena generasi Z itu dipandangnya generasi malas tanda kutip. Iya benar. Coba di sini bener. Iya, coba di sini Iya. lu kita deh. Memang. Baca nggak visi misi mereka? Nah, Enggak, Iya tapi kan? seenggaknya kalau apa ya namanya? Kalau Tapi kan kalau lewat dari sosial media, visi misinya Iya, itu iya. bisa Ada, dikemas. ada. Iya, iya, Jadi kayak rangkuman visi misi. Itu kenapa makanya yang diwujudkan akhirnya direalisasiin sama para yang mau berkampanye itu lewat sana. tapi pada akhirnya kenyataannya banyak mereka di luar sana gitu yang berseliweran, gue lihat itu cuma mereka melihat dari sisi baik dan hanya satu paslon saja. Jadi banyak mereka yang istilahnya merepost ya. jatuhnya kayak lu masuk Islam dari lahir tapi nggak belajar Islam lagi. Iya, Oh, jadi iya. ya lu tuh cuma lu ngelihat dari sisi pandangan lu aja gitu. Karena Oke. mungkin faktor kita kan sebagai generasi Z yang butuh bimbingan, mungkin orang rumah, bisa kan orang tua gitu kan. Dia lebih menyondongkan ke satu pihak karena ya namanya orang tua kan, mereka Iya. udah merasa lebih punya pengalaman, Paham, ya iya. lebih paham soal pilpres tersebut. Jadi kita sebagai anak muda gitu banyak didoktrin, banyak kena
masukan itu cuma dari salah satu aja, enggak ketiganya. Oh, Karena balik lagi karena iya, malas itu. iya, karena jadi malas kurang itu. buka mata, kurang Iya. pandangan gitu, ya kan? Suruh sholat nggak tahu sholat karena apa. Iya. Sholat aja Sholat udah. aja udah. Iya, Dapat sholat pahala aja. katanya, ya kan? Kata-katanya doang kan. Mm-mm. Ya sama Soalnya lah dia nggak kayak gitu. baca, iya kan? Iya. Sama aja sebenarnya memang iya balik lagi kalau untuk menurut gue pemimpin yang baik itu gimana kita sebenarnya. Oke. Ya, gimana kita memilih gimana kita gimana ya kasarnya gimana kita bisa menilai aja gitu seseorang misalkan dilihat yang cocok nih buat memimpin itu dari sisi mana ya kita harus bisa menilai sendiri itu karena kalau kita ngikutin Jangan- orang lain Jangan kemakan sama yang kayak orang lain atau nah Nah, yang iya. gitu. benar-benar. Nah, ini Benar. pertanyaan penutup. Jadi, kalian memilih pemimpin yang kayak apa nih? Dari lu dulu kan dari tadi Firza nih. Gue sih Yang kayak apa? Sepatah dua patah ya. yang gue nggak tahu sih, tapi gue sekarang kalau boleh to be honest nggak tahu sih kalau Iya. pas ini keluar sih. Oke. Ya, oke. Tapi bisa aja berubah ya. Iya, Ya, tapi oke. pas ini rekaman gue masih belum tahu milih siapa. Oke. Karena tapi tujuan gue tuh Bukan mau milih kayak apa, lu pengen iya pemimpinnya kayak enggak apa? maksudnya karena gue juga mikir kenapa nih gue Iya. belum punya pilih, Oke. belum tahu milih siapa. Hmm. Mungkin karena di titik sekarang mungkin karena gue belum riset yang banyak juga mungkin Hmm. kayaknya gue harus belum punya satu yang kayak harapannya sama mati ini masih nyala nih halo Oke. harapannya masih apa harapan tentang negaranya sejalan sama gue gitu. Oke. Jadi itu apa pemimpin yang lu mau? Visi-misinya sejalan. Oke, visi misi yang sejalan. Coba kalau lu Mam gimana? Kalau ini buat maksudnya general buat kan. lu pribadi lu pribadi. General kan maksudnya enggak maksudnya gue milih pemimpin tuh kayak gimana Kayak apa, general iya, kan, kayak enggak, gimana, ha. tersudut apa kan. Iya. Ya kalau gue sendiri maksudnya buat milih pemimpin kan pasti harus tahu gitu track record segala macam ya. kan. Oke. Entah pengalaman atau dia sebelumnya pernah jadi pemimpin apa. Hmm. Cuman pasti gue juga pengen nyari tahu kayak gitu loh maksudnya. Hmm. Kalau yang gue harap maksudnya buat pemimpin gitu loh. Ya yang bisa mengayomi masyarakat secara sepenuh hati gitu loh. Iya, Nggak cuma misalnya dia punya visi misi dong pasti. pasti. Nggak cuma janji manis yang cuma dilontarin. Iya. Maksudnya Dan dia punya pasti visi baik misi, banget ya, ya, ya. cuma visi misi cuman nggak terrealisasikan gitu loh. Iya maksudnya Cuman kayak- ngomong-ngomong iya doang. ngomong-ngomong doang tuh maksud gue nggak cocok buat pemimpin gitu loh. pemimpin. Iya kebanyakan omong doang kayak gitu aja sih kalau buat gue. Terakhir. Kalau terakhir gue sih mau ngasih pesan aja ya Nah. sebenarnya buat kita nih jadi anak muda kita tuh kan pemilik masa depan makanya jadi anak muda tentukan pilihanmu. Oke. Udah itu aja. All in. enggak itu dikat goblok. Bercanda. Unexpected anjing gitu.